Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada kami kelompok 5 di sesi teknologi alat berat. Sebelumnya kita perkenalan dulu. Nama saya Faiz Iksan Septiawan. Dan nama saya Ahmad Rizal Alwafi. Kami di sini mengambil tema tentang komponen alat berat. Saya di sini sebagai pewawancara dan teman saya ini sebagai narasumber. Jadi kita akan melakukan podcast kecil-kecilan. Gini Jal, Ya, gimana? bisa nggak kamu jelasin secara umum apa itu yang dimaksud dengan alat berat? Baik. Secara umum, alat berat adalah jenis mesin atau kendaraan yang dirancang untuk melakukan pekerjaan berat seperti penggalian, pemindahan material, atau pekerjaan konstruksi lainnya. Alat berat biasanya memiliki komponen-komponen yang sangat kompleks yang saling bekerja sama untuk memastikan kinerja alat tersebut optimal dalam berbagai kondisi medan dan tugas. Oh, jadi alat berat itu bisa berfungsi sebagai halnya dengan truk kayak gitu-gitu ya. Oke. Terus aku pengen nanya juga nih Jal, Gimana nih? komponen apa aja sih yang termasuk dalam alat berat ini, dan bagaimana fungsi masing-masing dari setiap komponennya? Oh, baik. Yang pertama, alat berat sendiri terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu yang pertama mesin. Mesin adalah sumber daya utama dalam alat berat, biasanya menggunakan mesin diesel berkapasitas besar yang menghasilkan tenaga yang dibutuhkan untuk menggerakkan seluruh sistem. Mesin ini sering dilengkapi dengan sistem pendinginan dan pelumasan yang canggih. Dan yang kedua, sistem transmisi. Transmisi berfungsi untuk mentransfer tenaga dari mesin ke sistem penggerak. Tipe transmisi yang digunakan di dalam alat berat sendiri umumnya adalah transmisi hidrostatis atau mekanis. Sistem ini mengatur kecepatan dan torsi untuk memungkinkan alat berat bergerak sesuai kebutuhan operasional. Dan berikutnya ada sistem hidrolik. Sistem hidrolik sendiri pada alat berat sangat krusial untuk menggerakkan bagian-bagian tertentu seperti arm atau boom pada eskavator, bucket atau blade pada dozer. Sistem ini menggunakan cairan hidrolik yang dipompa melalui pipa dan menggerakkan silinder hidrolik untuk melakukan tugas-tugas seperti mengangkat atau mendorong atau memindahkan material. Dan berikutnya ada undercarriage. Komponen ini terdiri dari track atau roda dan seringkali menjadi bagian yang paling banyak terpengaruh oleh medan kerja. Undercarriage mendukung alat berat agar dapat bergerak di berbagai medan, termasuk medan kasar, berlumpur, atau berbatu. Bagian ini mencakup sprocket, idler, track roller, dan track link yang semuanya dirancang untuk ketahanan dan daya tahan di medan yang berat. Dan berikutnya ada sasis atau struktur rangka. Sasis sendiri adalah kerangka utama dari alat berat yang menopang mesin dan komponen lainnya. Biasanya terbuat dari baja yang sangat kuat dan kokoh yang mampu menahan beban berat. Struktur rangka juga menyatukan semua komponen utama alat berat untuk menjaga kestabilan dan keamanan. Dan tidak sampai itu, masih banyak lain. Yang berikutnya adalah sistem elektrikal dan kontrol. Sistem elektrikal yang canggih digunakan untuk mengontrol berbagai fungsi seperti sistem navigasi, sensor, sistem pemantauan kondisi mesin, serta kontrol operasional alat. Ini termasuk ECU yang mengatur pengoperasian mesin dan fungsi lainnya.
Dan yang terakhir itu ada sistem pendingin dan pelumasan. Komponen-komponen penting dalam alat berat seperti mesin dan sistem hidrolik membutuhkan sistem pendinginan untuk mencegah overheating. Selain itu, pelumasan yang tepat diperlukan untuk memastikan bahwa semua komponen bergerak dengan lancar dan mengurangi keausan. Itu komponen-komponen dan penjelasannya secara ringkas. Jadi begitu ya teman-teman, sudah dijelasin apa itu komponen dari alat berat sendiri dan fungsinya masing-masing. Nah Jal, tadi kan sempat kamu mention juga dan bilang kalau misalnya komponen dan fungsi-fungsi dari setiap komponennya Ya. Itu kan ada yang sistem pendingin, Ya. sistem penggerak, mesin, sistem chassis. transmisi. Nah dari sistem transmisi ini nih, aku pengen tahu bagaimana sih caranya fungsi dari transmisi ini Cara kerja. bekerja dan terutama dalam penguatan kecepatan dan torsinya gitu. Boleh dijelaskan? Baik. Sebelumnya sistem transmisi sendiri pada alat berat bekerja dengan cara mentransfer tenaga yang dihasilkan oleh mesin ke sistem penggerak. Pada alat berat kita bisa menemukan dua tipe transmisi utama. Yang pertama ada transmisi mekanis dan transmisi hidrostatis. Yang pertama, transmisi mekanis menggunakan sistem roda gigi untuk mengubah torsi dan kecepatan. Di dalamnya terdapat beberapa gigi yang memungkinkan perubahan kecepatan berdasarkan kebutuhan operasional. Transmisi ini sering digunakan pada alat berat yang membutuhkan kestabilan kecepatan yang lebih tinggi. Dan berikutnya yang kedua ada transmisi hidrostatis, lebih sering digunakan di alat berat modern seperti ekskavator dan loader. Sistem ini menggunakan pompa hidrolik dan motor hidrolik untuk mengubah tenaga dari mesin menjadi gerakan. Keuntungan utama transmisi hidrostatis adalah kemampuannya untuk memberikan torsi tinggi pada pekerjaan seperti penggalian atau pemindahan material berat. Dan di kedua transmisi ini memiliki perbedaan. Yang satu itu menggunakan roda gigi, yang hidrostatis menggunakan sistem hidrolik. Oh gitu. Ya. Baik. Terima kasih Jal ya sebelumnya. Iya. Sudah menjelaskan secara singkat mungkin ya teman-teman terkait dengan cara kerja transmisi pada alat berat terutama dalam penguatan kecepatan dan torsi. Nah, teman-teman mungkin ingin tahu juga nih, apa sih peran dari sistem hidrolik dalam alat berat dan bagaimana sistem ini menggerakkan komponen-komponen seperti boom dan bucket pada ekskavator gitu. Oh ya. Jadi alat beratnya ekskavator lah. Oh, Bisa jelaskan mungkin? tentu sangat bisa sekali. Sistem hidrolik pada alat berat berfungsi untuk memberikan tenaga mekanik yang dibutuhkan untuk menggerakkan komponen-komponen besar seperti lengan atau boom, arem, dan paket. Sistem hidrolik bekerja dengan prinsip dasar pemindahan energi menggunakan cairan. Pompa hidrolik akan mengalirkan cairan ke silinder hidrolik yang kemudian menggerakkan piston di dalam silinder tersebut. Dan khususnya pada ekskavator itu sendiri, misalnya sistem hidrolik menggerakkan boom, arem, dan paket. Setiap komponen memiliki silinder hidrolik tersendiri yang menggerakkan bagian tersebut berdasarkan tekanan yang diberikan oleh pompa hidrolik. Pengaturan aliran cairan ke masing-masing silinder dilakukan melalui katup kontrol yang dioperasikan oleh pengemudi alat berat. Jadi masih manual. Ya. Baik.
Dengan sistem ini, ekskavator bisa melakukan berbagai gerakan presisi seperti menggali, mengangkat, atau memindahkan material-material. Baik, itu penjelasan dari sistem hidrolik sendiri. Baik Jal, terima kasih sebelumnya Jal Sama-sama. sudah menjelaskan tentang sistem hidrolik khususnya di alat berat ekskavator ya teman-teman. Aku juga ingin nanya nih beberapa pertanyaan tentang undercarriage gitu. Oh iya. Jadi kalau misalnya undercarriage itu apa sih tantangan terbesarnya gitu? Tantangan terbesar dalam pemeliharaan komponen tersebut, terutama dalam kondisi medan yang hebat gitu. Oh, Gimana baik. itu? Sebelumnya, undercarriage adalah komponen yang sangat penting, terutama dalam alat berat yang beroperasi di medan yang berat. Oh, pasti. Tantangan terbesar dalam pemeliharaan undercarriage adalah ketahanannya terhadap keausan akibat medan yang kasar, berlumpur, atau berbatu. Bagian-bagian seperti track links, sprocket, dan track roller sangat rentan terhadap keausan. Selain itu, medan yang sangat keras atau berlumpur bisa menyebabkan akumulasi material yang dapat merusak trek atau roda itu tersebut. Pemeriksaan dan pemeliharaan undercarriage meliputi pemeriksaan berkala pada keausan trek dan roda, serta pengecekan terhadap tekanan trek untuk memastikan agar distribusi beban tetap merata. Penggantian bagian yang aus atau yang rusak sangat penting untuk menghindari kerusakan yang lebih lanjut pada sasis alat berat. Itu. Oh, begitu ternyata. Ya. Itulah sebagian dari tantangan terbesarnya dari undercarriage ya teman-teman. Ya. Terakhir nih. Bukan terakhir itu teman-teman seperti ya. Bagaimana sih teknologi terkini Ya. seperti sistem kontrol elektronik lebih tepatnya dan sensor mempengaruhi nggak itu? Maksudnya mempengaruhi kerja dari alat berat nggak? Oh, itu. Ya. Bisa dijelaskan? Baik. Teknologi terkini seperti sistem kontrol elektronik dan sensor memiliki dampak yang besar pada kinerja alat berat. Sistem ini memungkinkan pengemudi dan operator untuk memantau kondisi mesin dan komponen alat secara real time. Dan komponen alat berat dan sensor-sensor ini dapat memberikan informasi tentang suhu mesin, tekanan hidrolik, status oli, maupun kondisi trek. Selain itu, sistem kontrol elektronik juga memfasilitasi fitur-fitur canggih seperti auto leveling, auto shutdown ketika terjadi masalah kritis, atau fitur-fitur bantuan navigasi yang meningkatkan akurasi kerja alat berat. Teknologi ini memungkinkan operator untuk bekerja lebih efisien dan mengurangi kemungkinan kerusakan atau kecelakaan. Baik, tadi kan kamu sempat membahas tentang cara kerja, fungsinya, dan sistem komponen dari alat berat ya. Nah, aku pengen nanya juga nih, kalau dari segi perawatan itu kenapa dari komponennya itu sangat krusial? Ya. Dalam dunia industri, Ya. konstruksi dan pertambangan, lebih tepatnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Faiz. Perawatan alat berat sendiri sangat penting, terutama dalam sektor konstruksi dan pertambangan, karena alat berat merupakan aset utama yang digunakan untuk
berbagai pekerjaan berat dan memiliki pengaruh besar terhadap produktivitas. Jika komponen-komponen vital seperti mesin, sistem hidrolik, dan sistem kelistrikan tidak dirawat dengan baik, potensi kerusakan bisa sangat besar yang mengarah pada downtime yang merugikan proyek, biaya perbaikan yang sangat tinggi, dan bahkan beresiko keselamatan pekerja. Oleh karena itu, perawatan preventif menjadi kunci untuk memastikan operasional alat berat tetap optimal dalam jangka panjang. Oh, jadi perawatan alat berat itu sangat ini ya, sangat krusial banget ya. Ya, Terutama di bidang kelistrikannya, apalagi mesin. Jadi hidrolik. pasti kalau misalnya alat berat yang tidak dirawat itu bakal mempengaruhi pekerja dan keselamatan. Oke. Nah, terus apa aja sih komponen alat berat yang sering mengalami kerusakan dan memerlukan perhatian lebih dalam perawatannya gitu? Tentu komponen yang sangat sering mengalami kerusakan adalah mesin dan sistem hidrolik serta sistem pendinginan. Mesin biasanya mengalami keausan pada bagian seperti silinder, katup, dan pompa bahan bakar, terutama jika oli mesin tidak diganti secara berkala. Kalau pada sistem hidrolik, komponen lain yang sangat penting mengingat fungsinya yang vital dalam pengoperasian alat berat. Kebocoran hidrolik atau keausan pada komponen pompa dan valve dapat menyebabkan penurunan kinerja alat berat secara drastis. Selain itu, masalah pada sistem kelistrikan juga sering terjadi, khususnya pada alat berat yang digunakan dalam kondisi ekstrim yang mengarah pada masalah pengisian atau koneksi yang buruk. Itu saja yang sering mengalami kerusakan. Jadi alat berat yang paling sering terjadi kerusakan komponennya itu pasti di mesin dan sistem hidrolik dan elektrikal ya. Terkait dengan sistem hidrolik nih, Jal. Bagaimana sih cara kita memastikan kinerjanya tetap optimal selama masa operasional dan juga masa beratnya gitu? Baik. Perawatan sistem hidrolik sendiri memerlukan perhatian ekstra. Pertama, kita harus memastikan bahwa cairan hidrolik selalu berada pada level yang tepat dan tidak terkontaminasi oleh kotoran atau air. Cairan hidrolik yang tercemar bisa merusak pompa dan valve hidrolik yang menyebabkan keausan. Selain itu, kita harus memeriksa tekanan hidrolik secara berkala untuk memastikan bahwa tekanan sistem berada dalam tepat. Penggantian filter hidrolik secara rutin juga sangat penting karena filter yang tersumbat dapat mengurangi aliran cairan dan merusak komponen lainnya. Jika ada kebocoran, harus segera diperbaiki karena kebocoran kecil pun bisa menyebabkan kerusakan besar pada sistem. Baik. Sistem hidrolik ini lumayan krusial juga sih ya mungkin ya. Karena bisa dilihat dari takaran cairan pada hidrolik itu harus sesuai gitu kan ya. Harus tepat. Terus aku mau nanya juga nih, bagaimana sih peran sistem kelistrikannya nih sekarang? Jadi kelistrikan kan pasti ada sangkut pautnya juga kan dengan mesin gitu. Pasti. Sumber dari baterai segala macam. Nah, itu bagaimana sih peran sistem elektrikalnya dalam operasi alat berat ini dan perawatan apa saja yang perlu dilakukan? Sistem kelistrikan sendiri pada alat berat sangat penting untuk pengoperasian berbagai fungsi.
seperti penghidupan mesin, kehidupan starter, baterai. terus kontrol elektronik dan pengaturan daya. Salah satu masalah yang sering terjadi adalah korosi pada konektor dari kabel, terutama jika alat digunakan dalam lingkungan yang lembab atau yang sangat kotor gitu ya, yang rentan terhadap korosi. Oleh karena itu, pemeriksaan kabel dan konektor secara berkala untuk memastikan tidak ada kabel yang terkelupas atau terputus. Baik. Selain itu, kita juga perlu memeriksa sistem pengisian dan kondisi baterai, karena alat berat seringkali memiliki sistem listrik yang lebih kompleks dibandingkan kendaraan biasa. Baterai yang aus atau masalah pada alternatornya bisa menyebabkan masalah dalam pengoperasian alat. Oh begitu. Ternyata sistem kelistrikan lumayan rumit juga ya teman-teman. Harus lebih diperhatikan lagi, pengecekan kabel, pengisian dan segala macamnya. Terus kalau misalnya begitu dalam hal penggantian suku cadang nih, Ya. apa yang harus dipertimbangkan agar alat berat tetap berfungsi optimal gitu? Ya. Penggantian suku cadang pasti harus dilakukan, dengan memperhatikan kualitas dan kesesuaian suku cadang tersebut. Suku cadang asli yang direkomendasikan oleh produsen alat berat adalah pilihan terbaik karena kualitasnya terjamin dan sudah disesuaikan dengan kebutuhan alat tersebut. Menggunakan suku cadang aftermarket atau tiruan bisa berisiko merusak komponen lain dan memperpendek umur alat berat. Dan selain itu, kita juga perlu memperhatikan jadwal penggantian suku cadang yang sudah ditentukan oleh pabrikan. Misalnya filter oli dan pompa bahan bakar memiliki waktu penggantian tertentu yang perlu diikuti agar kinerja alat tetap terjaga. Jadi penggantian itu tidak harus menunggu komponennya rusak dulu. Jadi ada jangka waktu yang ditentukan oleh pabrikannya sendiri. Oh begitu. Ya. Jadi kalau misalnya ada kerusakan harus ganti suku cadang yang original lah. Iya ya teman-teman, yang original, tidak boleh yang aftermarket ataupun tiruan. Karena memang kalau misalnya pasti beresiko kalau misalnya aftermarket ya. Mungkin itu saja sih yang aku tanyakan. Jadi semoga apa yang aku pertanyakan kepada Mas Rizal cukup menjawab pertanyaan-pertanyaannya dari teman-teman juga. Mungkin sekian dari saya dan sekian dari teman saya. Kami dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.